ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Hadirin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di malam hari ini kembali Allah pertemukan kita di Masjid Nurul Iman yang kita cintai ini untuk melanjutkan pelajaran kita membahas sirah dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan mungkin ini adalah kajian terakhir yang membahas sirah beliau. Setelah pada pertemuan yang terakhir kita telah sebutkan bagaimana peristiwa penikaman terhadap Umar radhiyallahu taala anhu yang dilakukan oleh Abu Lu'lu' al-Majusi ketika beliau Amirul Mukminin Umar akan memimpin sholat subuh. Ya, ketika beliau sedang memimpin sholat subuh, tiba-tiba ditikam oleh seorang budak Majusi yang bernama Abu Lu'lu' al-Majusi. Kemudian Abu Lu'lu' al-Majusi untuk menyelamatkan dirinya, dia menikamkan pisaunya sana kemari sampai kemudian sekian orang dari sahabat terluka dan bahkan meninggal dunia. Sampai kemudian dia pun tertangkap, lalu dia pun bunuh diri untuk menghindari tangkapan dari kaum muslimin. Adapun Umar, ya, akibat tikaman pisau tersebut beliau terluka parah. Sampai kemudian beliau radhiyallahu anhu dibawa ke rumah beliau, lalu ketika itu diberikan minuman kepada beliau, ya, ketika diberikan habis maka keluar dari luka beliau tersebut apa yang beliau minum, menunjukkan demikian parahnya luka yang dihadapi atau yang dihadapi oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Maka ketika beliau sudah menyadari waktu kematian beliau akan segera tiba, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meminta agar putra beliau Abdullah bin Umar mengurusi hutang-hutang yang beliau tinggalkan. Demikian juga beliau meminta kepada Abdullah bin Umar untuk melobi, meminta izin kepada Aisyah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar beliau diizinkan untuk dimakamkan di samping jenazahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar. Lalu kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha pun mengizinkan apa yang diinginkan oleh Umar. Baik. Kemudian apa yang terjadi? Ya, datanglah putrinya Umar, yakni Hafsah, istri dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebutkan dalam riwayat Al-Bukhari, waja'at ummul mukminin Hafsah wan nisa tasiru ma'aha. Kemudian datanglah Hafsah, istri dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga putri Umar yang diiringi oleh beberapa orang wanita. Ya, falamma ra'ainaha qumna. Maka ketika kami melihat ada rombongan wanita ini, kami pun berdiri meninggalkan Umar. Jadi nggak campur baur, ya. Kita sering kelihatan kalau takziah itu campur baur. Ya, di satu ruangan dekat jenazah itu yang laki-laki perempuan ya di situ. Nah, seperti ini adab yang diajarkan oleh para sahabat. Mereka ketika datang pentakziah wanita, mereka menyingkir dulu sehingga tidak terjadi campur baur. Maka kemudian fawalajat alaihi fabakat indahu sa'adan. Maka kemudian Hafsah pun mendekat kepada Umar, lalu beliau pun menangis. Ya, Hafsah menangis sejadi-jadinya melihat kondisi bapaknya yang demikian memprihatinkan. Qala wasta'dana rijal fawalajat dakhilan lahum. Ya. Maka kemudian datang sekelompok laki-laki, ya, ingin melihat kondisi Umar. Maka apa yang dilakukan oleh Hafsah? Fawalajat dakhilan lahum. Beliau pun masuk ke dalam kamar. Nah, ini kita lihat adabnya. Jadi gak nyampur bau laki-laki dan perempuan. Jadi Hafsah ketika ada serombongan pentakziah atau serombongan orang yang ingin menjenguk Umar bin Khattab, datang laki-laki, maka beliau pun masuk. Fasami'na buka'aha minad dakhil. Tapi kami masih bisa mendengar isakan tangisnya Hafsah. Jadi keadaannya benar-benar menyedihkan. Ya, bagaimana seorang seorang anak, ya, melihat bapak yang sangat dia cintai dalam keadaan ditikam, tentu merasa sedih sekali. Maka kemudian
para sahabat pun ya mendatangi Umar. Nah ini kalau Umar sudah meninggal dunia, ini bagaimana urusan kekhilafahan? Siapa yang nanti akan menjadi pemimpin? Maka para sahabat tentu memikirkan, ini harus ada keputusan dari Umar, siapa yang akan menjadi pengganti beliau. Maka orang-orang mengatakan waqalu ausi ya Amirul Mukminin istakhlif. Wahai Amirul Mukminin, berikanlah wasiat. Pilihlah siapa yang menjadi penggantimu. Qala ma ajidu ahadan. Nah, ternyata Umar itu tidak menunjuk satu person, Pak. Ya. Beliau radhiyallahu taala anhu tidak menunjuk satu person untuk menjadi khalifah. Kalau Abu Bakar kan langsung menunjuk ya, menunjuk Umar. Nah, Umar itu tidak menunjuk satu person, tapi beliau menunjuk satu dewan. Ya, serombongan sahabat yang di dewan syura. Jadi sekumpulan para sahabat yang diridhoi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar mengatakan, ma ajidu ahadan haqqo bihadzal amr min haula'in nafar aw rahat alladziina tuwfiya Rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa anhum radin. Kata Umar radhiyallahu taala anhu, aku tidak mendapatkan ada satu orang yang berhak untuk mengatur atau yang mengatur urusan ini kecuali sekelompok orang. Nah, beliau mengatakan sekelompok orang yang ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu wafat, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu meninggal dunia, beliau ridho kepada sekelompok orang ini. Ya, jadi ini merupakan jaminan ketika Nabi Alaihi Wasallam meninggal dunia, Nabi ridho kepada mereka. Baru kemudian Umar pun menyebutkan nama-nama. Ya. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyebutkan nama-nama orang yang diberikan kewenangan untuk memilih pemimpin baru setelah beliau meninggal. Fasamma, beliau menyebutkan nama. Yang pertama siapa? Ali bin Abi Thalib. Kemudian wa Uthman. Yang kedua Uthman, wa Zubair bin Awwam, wa Talha. Kemudian yang keempat Talha. Wa Sa'dan, kemudian yang kelima adalah Sa'ad ibn Abi Waqqas, wa Abdurrahman dan Abdurrahman bin Auf. Mereka ini adalah 6 orang sahabat yang masih tertinggal atau masih hidup ya dari 10 sahabat yang dijanjikan oleh Nabi SAW masuk ke dalam surga. Disebutkan namanya secara berurutan. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Ali fil jannah. Kemudian Uthman fil jannah, Ali fil jannah. Kemudian Talha fil jannah, Az-Zubair fil jannah, wa Sa'ad fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, wa Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah, wa Sa'id bin Zaid fil jannah. Ada 10 orang. Pertanyaannya, Pak, kenapa yang ditunjuk cuma 8 orang? Cuma 6 orang. Ya, padahal 10 orang yang disebutkan. Maka yang pertama Abu Bakar sudah meninggal dunia. Kemudian Umar yang malah memberikan SK, ya, yang masuk dalam hitungan. Abu Ubaidah bin Jarrah kemana? Siapa yang tahu Abu Ubaidah bin Jarrah kemana? Meninggal ketika wabah Ta'un. Masih ingat kan kisahnya? Salah satu peristiwa yang besar terjadi di masa Umar adalah terjadi wabah Ta'un di negeri Syam yang mengakibatkan sekian banyak para sahabat meninggal dunia, termasuk Abu Ubaidah bin Jarrah. Ya, berarti sudah berapa yang dikeluarkan? 3. Nah, yang rapat, yang disuruh rapat ada 6, berarti ada satu lagi yang kurang. Siapa yang kurang di sini? Sa'id bin Zaid. Kenapa ke Umar itu tidak memasukkan Sa'id bin Zaid sebagai termasuk di dalam ahlu syura? Karena yang pertama, Sa'id bin Zaid ini masih keluarga dengan Umar, masih sama-sama dari Bani Adi. Yang kedua, Sa'id bin Zaid ini adalah adik iparnya Umar. Ingat kisah masuk Islamnya Umar, ya, yang beliau sampai menampar adiknya Fatimah. Nah, Fatimah ini adalah istri dari Sa'id bin Zaid. Lihat bagaimana Umar ya dalam
menentukan keputusan. Dia tidak ingin ada keterlibatan sanak familinya. Padahal sanak familinya itu sangat berhak, termasuk orang yang disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi demi menjaga, ya, demi menjaga keadilan, prinsip keadilan dan menjaga dari tuduhan-tuduhan yang tidak benar, maka Sa'id bin Zaid tidak dilibatkan oleh Umar bin Khattab. Luar biasa. Kalau orang sekarang, ya, kalau bisa semua keluarganya diajak ikut serta, ya, keponakan, anak, keponakan, mantu, cucu, semua ikut, ya. Kalau Umar tidak. Bahkan nanti kita lihat Abdullah bin Umar sendiri itu diwanti-wanti sama Umar. Ya. Nah, kemudian kata beliau, wa qala yashhadukum Abdullah bin Umar wa laysa lahu min al-amri syai'un ka hayati at-ta'ziyah lahu. Ya. Kemudian Umar mengatakan, nanti yang menjadi saksi ya terhadap pemilihan kekhilafahan ini adalah Abdullah bin Umar. Tapi ya disebutkan dalam ditegaskan oleh Umar, wa laysa lahu min al-amri syai'. Tidak ada urusan apapun dia terhadap perkara ini, tidak punya peran sama sekali. Jadi yang benar-benar memilih khalifah yang baru adalah 6 anggota Dewan Syura. Abdullah bin Umar itu hanya sebagai saksi saja. Ya. Kata rawi di sini dikatakan kahayati ta'ziyalah. Ini sebagai hiburan bagi Abdullah bin Umar. Kenapa? Bapaknya baru meninggal dunia, ya, kemudian apa? Masa dia tidak dilibatkan sama sekali? Paling tidak dia menjadi saksi pemilihan khalifah yang baru. Qala fa in asabat al-imaratu sa'dan fa huwa dak. Kalau nanti yang qala fa in asabat al-imaratu sa'dan, apabila kepemimpinan ini dipegang oleh Sa'ad, fa huwa dak, maka dia memang cocok. Jadi kan saat ini kan sudah teruji sebagai gubernur Irak, ya, sebagai gubernur Irak. Kita masih ingat kisah-kisahnya keberanian Sa'ad bin Waqqas. Wa illa falyasta'in bihi ayyukum ma umir. Kalau bukan saat yang terpilih, maka hendaknya kalian meminta pertolongan kepada beliau. Ya, siapapun yang menjadi pimpinan, hendaknya jangan kemudian meminggirkan Sa'ad. Fa inni lam a'zilhu an ajzin wala khiyanah. Karena sesungguhnya ya aku dulu, karena saat ini dulu pernah diberhentikan oleh Umar bin Khattab karena laporan sebagian orang sebagai pemimpin Irak. Saat bin Waqqas ini pernah diturunkan oleh Umar bin Khattab, maka Umar menegaskan, dulu yang menjadi alasanku untuk memanggil dia kembali dari Irak bukan karena kelemahan dan pengkhianatan. Nah, ini Umar ingin membersihkan nama Sa'ad bin Waqqas. Karena saat ini dulu pernah bahasa kasarnya dipecat oleh Umar. Tapi bukan karena khianat, karena ada kemaslahatan di sana. Ada kemaslahatan yang dipikirkan oleh Umar bin Khattab. Maka di sini Umar menegaskan bahwa Sa'ad bin Waqqas bukan tidak punya kompetensi untuk memimpin. Ya, kalau dia terpilih, maka tentu itu adalah sebuah kebaikan. Lalu kemudian mulai Umar memberikan nasihat kepada para sahabat. Qala usil khalifah min ba'di bil muhajirin al-awwalin an ya'rifa lahum haqqahum wa yahfadha lahum hurmatahum. Maka aku berwasiat kepada khalifah setelah. Nah, ini suatu sunnah, ya. Jadi dia memberikan wasiat, pegangan untuk khalifah yang baru nanti. Jadi sebelum beliau meninggal dunia, beliau menyebutkan apa yang hendaknya dijaga oleh khalifah yang baru. Usil khalifah min ba'di bil muhajirin. Aku berwasiat kepada khalifah setelahku agar dia menjaga kaum muhajirin al-awwalin yang pertama-tama masuk Islam. Ya. An ya'rifa lahum haqqahum. Hendaknya khalifah yang baru ini mengetahui hak-hak mereka. Wa yahfadhu lahum hurmatahum, dan menjaga kehormatan mereka. Jadi orang-orang muhajirin yang pertama, ini kan orang-orang yang pertama kali masuk Islam, yang benar-benar berjuang untuk Islam. Ketika kaum muslimin dalam keadaan lemah di Makkah, mereka pindah hijrah meninggalkan negeri mereka. Maka kaum muhajirin tentunya memiliki hak yang sangat
tinggi yang sangat perlu diperhatikan. Qala wa usi bil ansar khairan alladzina tabawwa'u ad-dar wal iman min qablihim. Dan aku juga berwasiat kepadanya untuk menjaga hak-haknya orang-orang Ansar, berbuat baik kepada orang Ansar yang telah menempati negeri ini, yakni Madinah, wal iman, dan telah beriman min qablihim, sebelum kedatangan kaum Muhajirin. Jadi orang-orang di Madinah itu sebelum kaum muslimin dari Makkah itu hijrah, banyak di antara mereka yang telah masuk Islam. Tentu mereka punya keutamaan. Mereka inilah orang-orang yang telah banyak sekali pengorbanannya kepada Islam dan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala an yuqbala min muhsinihim wa an yu'fa an musiihim. Hendaknya khalifah yang baru menerima orang-orang yang baik, namun juga memaafkan orang-orang yang melakukan kekeliruan. Wa usi bi ahli al-absar khairan, dan aku juga berwasiat kepadanya untuk berbuat baik kepada penduduk negeri, kaum muslimin. Fa innahum ridul Islam wa jubatul mal wa ghaidul adu. Karena sesungguhnya mereka adalah pembela Islam, mereka telah memberikan sumbangsi untuk Islam, dan mereka telah mempertahankan Islam dari musuh-musuhnya. Jadi kepada penduduk negeri dimanapun mereka berada yang telah berjuang untuk Islam, jangan kemudian dilupakan jasa-jasanya. Wan la yukhadha minhum illa fadluhum an ridhahum, dan janganlah mengambil, maksudnya di sini adalah mengambil zakat, mengambil zakat kecuali dari harta-harta mereka yang berlebih dan dengan keridhaan mereka. Jadi ini adalah sebuah sunnah bahwa yang namanya zakat itu tidak diambil dari harta yang terbaik. Jadi misalnya ada hewan ternak. Hewan ternak itu kan berjenjang, ada yang paling bagus, ada yang sedang, ada yang jelek. Nah, ambil zakat dari hewan ternak itu diambil dari yang pertengahan. Makanya di sini diperlukan ridho dari mereka. Jangan sampai ngambil yang bagus-bagusnya sehingga kemudian menimbulkan kebencian dari orang-orang yang diwajibkan untuk membayar zakat. Qala wa usihi bil a'rab khairan. Demikian juga aku berwasiat kepada mereka, kepada khalifah yang baru, untuk memperlakukan al-a'rab. Al-a'rab ini Arab Badui, Arab-Arab yang tinggal di dusun-dusun. Fa innahum aslul Arab wa maddatul Islam. Karena mereka ini adalah asalnya bangsa Arab dan perintis Islam. An yukhadha min hawashi amwalihim, agar janganlah diambil dari harta-harta mereka yang paling baik. Wa yuradda ala fuqaraihim, dan hendaknya harta zakat itu diberikan kepada kaum fakir di kalangan mereka. Jadi ini seperti tadi, kalau ambil zakat jangan ambil yang paling baiknya, tapi ambil yang pertengahan, lalu zakat tersebut dikembalikan kepada orang-orang miskin. Qala wa usihi bi dhimmatillah wa dhimmati Rasul sallallahu alaihi wasallam an yufalahum bi ahdihim. Dan aku berwasiat kepada khalifah yang baru untuk menjaga jaminan Allah dan jaminan Rasulnya alaihi salatu wassalam, agar dia penuhi janji-janji tersebut. Jadi bagi bangsa-bangsa, orang-orang non-muslim yang mereka tidak mau masuk Islam, kemudian membuat perjanjian agar mereka membayar jizyah, mereka tidak diperangi dan mereka dibiarkan dalam agamanya selama mereka membayar jizyah. Kalau mereka sudah sepakat ini, kalau kita sudah sepakat dalam perkara ini, maka tolong dijaga. Jangan kemudian sepeninggal Umar, hak-hak mereka dilanggar. Lihat, bagaimana keadilannya Umar. Sampai hak-hak orang-orang kafir juga diwasiatkan oleh beliau. Jaga hak-hak orang-orang kafir yang terikat perjanjian dengan kita. Wa an yuqatal min waraihim wa la yukallafu illa taqatahum. Janganlah mereka diperangi secara diam-diam, dan janganlah mereka dibebani melainkan dengan kemampuan, sebatas kemampuan mereka. Umar itu juga disebutkan bahwa ketika ada sebagian orang-orang non-muslim, ada orang Yahudi, sebagian orang Yahudi yang tinggal di negeri kaum muslimin, sampai mengemis di jalanan, kenapa? Untuk membayar jizyah. Maka apa yang dilakukan oleh Umar
Umar mengurangi pembayaran jizyah agar tidak terbebani. Ya baik, orang baik apa lagi ya? Makanya ketika Islam itu berkuasa atas orang-orang non-muslim, maka yang didapatkan itu adalah keadilan. Mereka tidak akan dizalimi. Maka kalau ada orang yang mengesankan Islam sebagai agama yang penuh kekerasan, itu adalah dusta yang luar biasa. Coba lihat negeri kita, kaum musliminnya mayoritas. Apakah pernah ada orang-orang dari agama lain yang dizalimi? Ya, memang ada segelintir orang. Tapi kita pun Allah Taala alam. Aksi terorisme itu kita Allah Taala alam siapa yang ada di baliknya. Pak Busro Muqaddas itu punya buku judulnya Hegemoni Rezim Intelijen. Ya, bagus itu kalau kita baca bagaimana beliau mengisahkan apa yang ada di balik aksi-aksi terorisme di masa lampau. Mungkin panjenengan yang pernah dengar ya. Saya kira banyak yang lebih tua dari saya. Ada pengeboman Candi Borobudur, ya nggak? Komando jihad dan lain sebagainya. Nah, itu kan ada pihak-pihak tertentu yang ada di belakang mereka. Ya, bagaimana mereka bisa melakukan aksi seperti itu. Ya. Tapi secara umum mana pernah ada dizalimi? Kalau memang Islam itu mengajarkan kekerasan, sudah habis mereka. Ya, sudah habis orang-orang non-muslim. Ya, ini prinsip yang diajarkan oleh Umar. Jangan sampai menzalimi orang-orang yang terikat perjanjian dengan kita. Nah, inilah wasiat dari Umar yang terakhir. Maka kemudian setelah beliau memberikan wasiat-wasiat tersebut, beliau pun menghembuskan nafas beliau yang terakhir. Maka wafatlah Amirul Mukminin Al-Faruq, seorang yang dijuluki sebagai Al-Faruq, yang dengannya terbedakan antara ya al-haq dengan al-batil, yang bahkan syaitan lari ya memilih jalan yang lain ketika bertemu dengan Umar bin Khattab di jalan. Tapi akhirnya Allah Subhanahu wa taala menakdirkan beliau meninggal dunia. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah taala menyebutkan bahwa meninggalnya Umar itu terjadi pada tanggal 3 atau 4 Dzulhijjah tahun ke-23 Hijriyah. Ya berarti beliau memegang tampuk kekhilafahan kurang lebih 10 tahun. Karena Abu Bakar itu kan meninggal tahun 3 Hijriyah. Kemudian tampuk kepemimpinan diambil alih oleh Umar, tahun ke-23 Hijriah beliau meninggal dunia. Dan yang uniknya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, usia wafatnya Umar itu sama dengan usia wafatnya Abu Bakar. Dan usia wafatnya Abu Bakar sama dengan usia wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad ya, di kitab rujukan saya dikatakan ini riwayat Muslim, tapi kalau saya lihat di Sahih Muslim kok tidak dapat, tapi dapatnya di Musnad Imam Ahmad ya, dari Jarir bin Abdullah ya, beliau pernah bertanya kepada Muawiyah. Beliau mengatakan kuntu inda Muawiyah, ketika itu aku sedang duduk bersama Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian faqala, Muawiyah mengatakan, tufiya Rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa ibnu 30 wa 60. Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia ketika itu usia beliau 63 tahun. Wa tufiya Abu Bakar radhiyallahu anhu wa huwa ibnu 30 wa 60. Demikian juga Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau meninggal dunia dalam usia beliau yang ke-63. Wa tufiya Umar radhiyallahu anhu wa huwa ibnu 30 wa 60. Dan wafat Umar bin Khattab dalam usia yang sama 63 tahun. Jadi 3 orang yang paling mulia ini ya wafatnya di usia 63 tahun. Panjenengan sudah mendekati atau sudah lewat Pak? Ya, yang sudah 60-an ya itu sudah harus warning ya. Memang kematian rahasia Allah. Tapi Nabi SAW pernah mengatakan, ya inna a'mara ummati baina 60 wa 70 sanah wa aqallu man yuballigh aw man yablughu dzalik atau kama qala sallallahu alaihi wasallam atau wa aqallu ma yajuzu dzalik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, usia umatku itu antara 60 sampai 70 tahun dan sedikit sekali yang melebihi usia tersebut. Jadi kalau panjenengan sudah lebih dari 70 tahun, minta ampun ya Pak.
berarti sudah diberi bonus oleh Allah Subhanahu wa taala, injury time ya. Jadi harus benar-benar mengisi waktu dengan sebaik-baik mungkin dengan amalan-amalan soleh sebanyak-banyaknya. Karena alhamdulillah sudah diberi waktu yang luar biasa ya, tambahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, akhirnya Umar meninggal dunia, lalu beliau pun disolatkan. Nah, para sahabat ketika itu ya, Umar diperlakukan seperti jenazah biasa, walaupun beliau dikatakan oleh Nabi SAW mati syahid ya. Hadis ketika beliau di Uhud yang pekan kemarin kita bacakan ya. Kata Nabi, uskut ya Uhud ya. Dia wahai Uhud, karena di atasmu ada seorang nabi, ada seorang siddiq dan 2 orang yang mati syahid. Nah, ketika itu Umar radhiyallahu taala anhu tidak diselenggarakan jenazahnya seperti seorang yang mati syahid, tapi tetap disolatkan, tetap dimandikan, tetap dikafani. Nah, ada beberapa kalangan ulama kenapa kok beliau, Nabi yang mengatakan dia mati syahid ya, beliau mati syahid, tapi kenapa kok tidak diperlukan seperti orang yang mati syahid? Karena orang mati syahid kan tidak dimandikan, kemudian dimakamkan dengan bajunya yang masih berdarah-darah. Kata para ulama, karena Umar itu tidak langsung meninggal, jadi ada jeda. Ya, kalau orang yang mati syahid meninggal ketika terbunuh langsung meninggal. Nah, tapi Umar ini beliau masih bisa nunjuk Dewan Syuro, ya, beliau masih bisa minum, ya kan? Kemarin masih bisa minum, masih bisa memberikan wasiat-wasiat, masih ketemu dengan anak-anaknya, ya, sehingga para sahabat tidak menyelenggarakan jenazah Umar seperti layaknya seorang yang mati syahid. Maka kemudian Umar menginginkan agar yang menyolatkan jenazah beliau adalah Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Beliau ini juga termasuk sabiqun al-awwalun, termasuk orang yang pertama masuk Islam. Dan Umar itu sangat dekat dengan Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Bahkan dalam sebagian riwayat, walaupun riwayat yang dikritik oleh sebagian ulama, ya beliau mengatakan nikmal abdu Suhaib lau lam yakhfillah lam ya'si. Sebaik-baik hamba itu adalah Suhaib, karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi ini yang ceritanya beliau itu adalah seorang budak, tidak punya keluarga siapapun di kota Makkah, lalu dibebaskan oleh tuannya, lalu dia menjadi pedagang yang luar biasa, banyak hartanya. Ketika Nabi memerintahkan untuk hijrah ke kota Madinah, dia pun hijrah ke kota Madinah, dihadang oleh orang-orang Quraisy. Suhaib kalau mau hijrah hartanya ditinggal. Apa kata Suhaib? Ambil. Ya, silakan ambil saja. Yang penting saya diperbolehkan untuk hijrah, ya, ke Yathrib. Jadi tidak mikir beliau, tidak ngedelit pengen, ya, ambil semuanya. Yang penting saya bisa hijrah. Maka luar biasa sosok Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Oleh karena itulah Umar bin Khattab meminta agar yang menyolatkannya adalah Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Ya, dan disebutkan oleh Ibnu Musayyab bahwa tidak ada terjadi konflik sama sekali ketika itu. Kan biasanya orang yang ditunjuk untuk imami salat ini, ya, ada indikasi bahwa dia akan jadi khalifah. Tapi ketika itu tidak ada satupun para sahabat yang berpikir bahwa Suhaib ini yang menjadi khalifah. Kenapa? Karena Umar bin Khattab telah menunjuk Dewan Syuro dan nama Suhaib tidak ada di sana, sehingga tidak ada pemikiran sama sekali mereka Suhaib ini akan ditunjuk sebagai khalifah. Maka kemudian kata Abdullah bin Umar, ya, dalam riwayat Bukhari, kita kembali ke riwayat Bukhari, qala falamma qubida kharajna bihi fantalaqna namshi. Maka ketika Umar pun telah meninggal dunia, kami pun keluar dari rumah Umar, kami pun pergi dalam keadaan berjalan. Fasallama Abdullah bin Umar, maka Abdullah bin Umar pun memberikan salam kepada Aisyah. Karena tadi kan izinnya sudah diizinkan untuk dimakamkan di makamnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga Abu Bakar. Nah, cuma Umar pernah berpesan, nanti tolong dimintakan izin lagi kepada Aisyah. Jadi luar biasa, Umar itu sangat menjaga, jangan sampai orang itu memberikan privilege, bahasa kita sekarang privilege, memberikan kelebihan kepada Umar karena posisinya sebagai khalifah. Saya ini orang biasa, ya, jangan diberikan kelebihan sama sekali. Ya, bahasa sekarang itu privilege itu, ya. Misalnya
dia pejabat, dapat tempat yang bagus, tempat di depan, ya, makanannya lebih enak, gitu ya. Umar itu sangat anti dengan hal yang demikian. Makanya beliau berpesan kepada Abdullah bin Umar, wahai anakku, nanti kalau saya sudah meninggal dunia, minta izin lagi kepada Aisyah. Kenapa? Karena saya khawatir dia memberikan izin kepadaku karena posisiku sebagai khalifah, karena aku masih hidup. Ya, Umar gak mau diberikan privilege. Maka tolong nanti anakku minta izin lagi kepada Aisyah. Kalau dia izinkan, maka makamkan aku di makamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala yasta'dinu Umar bin Khattab. Maka kata Abdullah bin Umar, wahai ummul mukminin, Umar bin Khattab kembali meminta izin kepadamu. Qala adkhiluh. Maka kemudian Aisyah memberikan izin, masukkanlah jenazahnya. Fabudiya hunalika ma'a sahibain. Maka kemudian diletakkanlah jenazahnya Umar bin Khattab bersama kedua sahabat beliau. Ya. Maka ada beberapa orang sahabat, kalau saya tidak salah termasuk Utsman ibn Affan. Ini adalah orang yang masuk ke dalam liang lahatnya Umar bin Khattab dan memasukkan jenazah beliau ke kuburan. Ya, inilah proses pemakaman Umar. Lalu bagaimana setelah Umar meninggal dunia? Maka berlangsunglah proses pemilihan kekhilafahan. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, falamma furiqa min dafnihi ijtama'a haula'i. Maka setelah selesai dari pemakamannya Umar, berkumpullah keenam orang yang ditunjuk oleh Umar. Faqala Abdurrahman, ij'alu amrakum ila thalathatin minhum. Kata Abdurrahman bin Auf mengatakan, jadikanlah urusan ini menjadi 3 orang saja yang berbicara. Tidak perlu 6 orang, cukup 3 orang saja yang memilih sebagai khalifah. Faqala Az-Zubair, maka Zubair mengatakan, qad ja'altu amri ila Ali. Maka Zubair mengatakan, ya saya mundur dan saya berikan pilihan kepada Ali. Artinya Zubair tidak mau ikut serta dalam pemilihan kekhilafahan, namun beliau memberikan suara kepada Ali. Faqala Talha, qad ja'altu amri ila Utsman. Kemudian Talha mengatakan, aku telah berikan kewenanganmu kepada Utsman. Qala wa qala Sa'ad. Kemudian Sa'ad mengatakan, qad ja'altu amri ila Abdurrahman bin Auf. Ya, bagian waroknya para sahabat ketika itu ya. Jadi mereka berusaha melepaskan diri dari kekhilafahan. Ya, kata siapa? Zubair, ya saya pilih Ali. Kata Talha, saya pilih Utsman. Kata Sa'ad, saya pilih Abdurrahman bin Auf. Udah tinggal 3. Jadi yang 3 mengundurkan diri. Ya, jadi tinggal siapa? Abdurrahman bin Auf, Ali bin Abi Thalib, dan yang ketiga Utsman bin Affan. Maka kemudian Abdurrahman bin Auf ternyata menjadi wasit. Ya, beliau pun tidak ingin menjadi khalifah. Ya, sekarang siapa di antara yang kedua ini yang pantas untuk menduduki kekhilafahan? Maka Abdurrahman bin Auf mengatakan, faqala Abdurrahman, ya ayyuhuma tabarra min hadzal amr fanaj'aluhu ilaihi. Wallahu alaihi wal islamu la yanzuranna afdaluhum fi nafsihi. Siapa di antara kalian yang mau melepaskan urusan ini, maka kami akan berikan tampuk kepemimpinan kepada yang satunya lagi. Ya, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mengawasi siapapun yang menjadi pemimpin nanti akan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian kedua orang ini, yakni Utsman bin Ali ini terdiam, lalu Abdurrahman bin Auf mengatakan kepada mereka berdua, bagaimana kalau aku yang memutuskan siapa di antara kalian berdua yang layak? Lalu kemudian Abdurrahman bin Auf mengatakan, memegang tangannya. Ali bin Abi Thalib masih muda, ya, kalau dibandingkan usianya dengan Utsman. Maka kemudian Abdurrahman bin Auf pun mengambil tangannya Utsman bin Affan, kemudian mengatakan bahwa engkau lebih layak untuk didengar dan ditaati. Maka kemudian orang-orang pun ketika itu setelah Abdurrahman bin Auf
ya mengangkat tangan Utsman bin Affan, lalu beliau pun membaiat Utsman bin Affan ya sebagai khalifah ketiga pengganti Umar bin Khattab. Lalu orang-orang pun membaiat Utsman bin Affan dan jadilah Utsman bin Affan sebagai khalifah yang ketiga sebagai pengganti Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Demikianlah kisah dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan dari sirah beliau yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah dan bisa mengenali beliau. Lebih dan kurangnya kami mohon dimaafkan. Kalau ingin dilanjutkan, pripun Pak Joko, kan masih ada satu pertemuan sebelum Ramadan, tapi nanggung kiranya kalau kita membahas tentang Utsman, ya. Bagaimana kalau pekan depan kita bahas tentang sejarah pensyariatan puasa? Boleh, ya. Jadi pekan depan spesial karena mau masuk Ramadan, kita bahas sejarah pensyariatan puasa, insyaallah. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.